Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lumayan lama saya nggak bikin video nih mengenai aktivitas kita sehari-hari. Nah, kali ini saya tiba-tiba teringat ya, pada saat sekitar tahun 2019 akhir menjelang 2020 dulu ya, dimana saya mulai menjual aset-aset saya yang masih dalam kondisi hutang. Salah satunya mobil pribadi, mobil pickup kantor, dan lain-lainnya yang masih dalam tahap hutang waktu itu. Jadi saya teringat pada saat itu ada kredit yang sudah saya bayar lunas dan agunannya udah sebelumnya saya jual ya. Terakhir pickup waktu itu, mobil pickup kantor udah saya jual di harga yang di atas nilai dari pokok utangnya. Nah, pada saat saya pelunasan ke kantor leasing, nah ini yang lucu nih. Lucunya tuh gini, tiba-tiba dari pihak leasing tersebut telepon saya dan bilang kalau ada kekurangan bayar sebesar Rp500 dari dendanya yang masih tersisa gitu. Padahal waktu itu saya udah negosiasi di angka sekian, tanpa ada biaya tanpa ada biaya denda lagi, tanpa ada biaya penalti dan lain-lainnya, dan saya hanya sanggup untuk bayar pokok hutangnya. Nah, tapi ada administrasi yang mereka harus keluarkan dan itu dibebankan kepada saya, yang kurangnya hanya Rp500. Nah, sehingga kalau besoknya saya mau ambil PPKB, ya itu Rp500 itu harus dibayar dulu. Lucu kan? Padahal saya udah ngelunasin sekitar berapa puluh juta gitu, 20 jutaan lah, hampir 30 kalau nggak salah, 29 atau 28 juta kalau nggak salah sisanya waktu itu. Nah, pembelajarannya dari sini adalah gini loh teman-teman. Berarti pihak perusahaan itu sekalipun mungkin Rp1 itu ditagihin loh kepada customer. Padahal kalau kita telat bayar 1 hari aja, langsung mereka menagihkan denda ke kita kan. Nah, berarti itu ada nggak keharmonisan kan di situ. Dimana pada saat mereka punya kepentingan kepada kita, mereka secara gamblang gitu loh, walaupun waktu itu cuma Rp500 ditagihin gitu loh. Kenapa nggak mereka ya udahlah Rp500 gitu loh, kan nilai kecil dari omset dia yang miliaran, mungkin malah triliunan per tahunnya atau per bulannya mungkin. Ini cuma Rp500 aja ditagihin. Padahal itu saya lupa itu denda tambahan Rp500 atau administrasi gitu deh, saya lupa. Itu masih ditagihin ke saya gitu loh. Padahal kita kalau telat sehari pun, atau kita mau bayar di hari itu cuman udah kemalaman gitu, sehingga dianggapnya itu adalah pembayaran di hari esoknya, itu kita udah kena denda gitu. Dan asalkan teman-teman tahu, yang namanya denda yang kita bayarkan kepada pihak leasing atau pihak bank, itu adalah salah satu sumber pemasukan dia, yang terutama yang dipakai oleh mereka untuk membayar bonusnya karyawan mereka. Karena kantor pusat itu, karena kalau kita misalnya minjem dana ya ke kantor leasing atau bank ya, mereka punya kantor-kantor cabang kan, dimana kantor cabang itu mempunyai satu induk, yaitu kantor pusatnya. Kantor pusat ini hanya berfokus pada modal kerjanya, modal yang kita dapat pinjaman beserta bunganya aja. Denda itu adalah salah satu pendapatan yang besar yang bisa digunakan untuk bagi-bagi bonus para karyawan itu. Kalau misalkan teman-teman ada yang nggak percaya, silahkan tanya deh. Kalau ada temannya yang kerja di bank atau di leasing, bener nggak denda itu salah satu pendapatan perusahaan mereka yang digunakan untuk membayar bonus karyawan. Jadi semakin besar denda yang mereka dapatkan, ya semakin besar juga bonusnya. Mungkin kalau teman-teman Anda yang kerja di leasing itu di bagian kolektor dan lain-lainnya yang masih di taraf bawah, mungkin nggak terlalu tahu sistem kayak gitu. Tapi kalau udah levelnya mungkin di director, di manajer, itu udah paham mereka sistem permainannya. Gimana caranya akhir tahun dapat bonus yang lebih gede? Ya itu salah satunya kalau bisa denda dan lain-lain itu diperbesar, karena margin mereka tambah. Dari bunga aja mereka udah dapat untung, ditambah lagi dapat untung dari denda. Gitu loh. Tambah lagi satu biaya provisi kalau nggak salah. Jadi kalau kita misalkan minjem 100 juta, biasanya ada biaya provisi kan. Itu 1%, atau mungkin udah ditetapkan fix 1 juta atau mungkin 1,5 juta.
Jadi yang kita terima bukan 100 juta, tapi setelah dipotong biaya provisi tersebut. Belum lagi kadang-kadang kita sebagai debitur nih, ada jasa terima kasih lah kepada si si salesnya. Mungkin kita bantu juga si sales, kita kasih 1 juta atau 2 juta. Jadi yang kita terima bukan 100 juta, tapi mungkin 95 juta. Tambah lagi kita harus bayar bunga. Anggaplah dari 100 juta itu mungkin bunganya bisa kita bayarkan kepada pihak pembiayaan itu sampai 150 juta. Kita hutang 100 juta, harus bayar 150 juta. Nah, sedangkan misalkan uang itu dipakai untuk modal kerja usaha yang baru merintis. Nah, berarti kita belum punya customer kan? Atau customer baru ada 1 atau 2, belum banyak. Sehingga kalau dalam waktu setahun, ini biasanya ya, usaha kayak gini, ini nggak bakalan berkembang nih. Karena apa? Ada keuntungan harus dipotong sama biaya cicilan dan juga bunga. Belum lagi kalau kita ada telat, kita tambah kena biaya denda lagi. Dan itu sering nggak dirasa oleh para pengusaha, karena dirasa mereka masih punya uang yang bisa diputar. Nah, terus ditambah lagi, kalau jaminannya itu adalah properti, setiap tahun harga properti naik. Sehingga setahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun setelah itu harusnya kita udah lunas. Diajak oleh sales dari pihak pembiayaan tersebut untuk top up lagi pinjaman usaha. Ini dulu juga pernah saya lakukan kayak gini. Sehingga kayaknya saya masih punya duit, tapi kok usaha gini-gini aja ya, nggak berkembang gitu loh. Ini pengalaman saya aja ya, waktu sebelum saya berubah sistem bisnisnya di tahun 2020 kemarin. Dan beda banget gitu loh rasanya. Saya usaha dengan modal apa adanya, dengan usaha yang pakai modal apa adanya, ada apanya gitu maksudnya. Jadi setiap bulan dulu saya selalu dikejar oleh cicilan. Nah, kalau sekarang saya cuma dikejar sama operasional aja. Tapi kalau operasional kan bisa kita setting kan. Jadi gaji karyawan berapa. Berarti kita punya target cuma sekian gitu loh sebulan. Nggak terlalu besar, karena operasional kita sedikit, cuma bayar karyawan, mungkin sewa tempat, dan lain-lainnya yang menunjang operasional usaha kita. Tanpa kita harus ada biaya tambahan untuk membayar cicilan itu. Dan untuk mengatur keuangan juga itu lebih enak kalau kita nggak punya cicilan. Karena kita untung atau rugi, kita ngasih bonus apa enggak ke karyawan, itu kan tergantung dari prestasi mereka. Kalau mereka berprestasi baru kita kasih bonus. Kalau enggak ya udah enggak. Dan kita juga nggak terlalu kebebanan dengan biaya gaji mereka, karena gaji mereka udah kita takar nih. Dari omset sekian ya kita bisa sekian, mau nggak gabung sama kita menjadi tim kita sama-sama bertumbuh jadi usaha yang maju bersama. Kalau kamu bisa membantu usaha saya jadi lebih baik, ya kita bertumbuh bersama di usaha ini. Tapi kalau dia cuma bekerja ya apa adanya, nggak ada usahanya untuk memajukan usaha ini, ya gaji kamu segitu-segitu aja. Kan kita bisa setting. Beda halnya kalau saya dulu mungkin menggunakan modal usaha atau modal kerjanya itu dari bank. Itu belum ada karyawan, belum ada apa-apa. Saya udah punya target yang cukup besar untuk bayar cicilannya. Padahal customer saya belum banyak. Itu loh, ini jadi kemana-mana ya. Jadi intinya gini, bank itu nggak mau nggak mau rugi sedikit pun. Semuanya dia akan menagihkan kepada kita. Walaupun ya seperti kasus saya tadi ya, cuma 500 rupiah aja ditagih ke saya, apalagi masih jutaan gitu loh. Jadi teman-teman, untuk pembelajaran ya, usahakan mau kita pakai untuk modal kerja, mau kita untuk membeli properti ataupun untuk membeli kendaraan dan lain-lainnya, usahakan kita nabung. Nah, hasil tabungannya ini sebagian kita pakai untuk investasi, yang sebagian lagi kita pakai untuk keinginan kita gitu loh. Nah, kalau untuk usaha saya sarankan menggunakan modal sekecil-kecilnya, dari situ kita putar, sehingga kalau kita modalnya kecil, kita untuk balik modalnya lagi juga kan nggak terlalu jauh gitu loh. Tapi kalau kita pakai modalnya yang terlalu banyak, berarti kan minusnya terlalu banyak kan. Untuk bisa balik modal lagi ke nol itu agak lama prosesnya. Kecuali kalau teman-teman bekerja dan investasi di usaha orang, mungkin itu balik modalnya agak lama. Tapi kalau memang orangnya terpercaya ya bisa lama-lama balik. Walaupun nggak secepat kalau kita usaha sendiri. Tapi kelebihannya investasi di tempat orang itu adalah kita nggak terikat oleh waktu. Usaha itu tetap jalan, dan pekerjaan kita pun yang sehari-hari kita kerjakan tetap berjalan sesuai dengan yang seharusnya berjalan setiap harinya. Sampai sini aja ya teman-teman ya. Semoga sharing kali ini bermanfaat, dan doakan juga supaya saya bisa lebih lebih istiqomah untuk membuat video-video ini, edukasi supaya teman-teman bisa
lebih belajar lagi, lebih baik pakai modal kerja dari luar, dari hutang ataupun apa adanya, terus bisa membeli sesuatu yang kalian inginkan dengan cara cash. Dan semoga channel ini juga makin bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan edukasi seperti ini. Semoga saya bisa lebih istiqomah untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.